Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Lestari, kelas BBI, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Pendidikan, tahun 2020, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Saya di sini akan mempresentasikan penerapan karya sastra dengan menggunakan pendekatan pengkajian berdasarkan teori Abrams. Pertama, pendekatan mimetik. Dasar pertimbangan mimetik yaitu dunia pengalaman, yang dimana karya sastra itu sendiri yang tidak bisa mewakili kenyataan yang sesungguhnya, melainkan hanya sebagai peniruan kenyataan. Menurut Abrams tahun 1958 halaman 8. Pendekatan mimetik berupaya memahami hubungan karya sastra dengan kenyataan atau realitas. Berikut analisis penerapan lirik lagu dengan menggunakan pendekatan mimetik yang berjudul Nyawa dan Harapan, karya Raisa. Analisis lagu Nyawa dan Harapan, karya Raisa adalah: pada lirik lagu pertama menunjukkan sumber daya alam manusia seperti air yang mulai habis, sehingga yang tersisa hanya kesedihan air mata. Saat udara yang sudah banyak polusi, mungkinkah suatu saat nanti kita harus membeli udara yang bersih? Saat makhluk hidup selain manusia seperti bunga menjadi saksi kepedihan yang menyerta kehidupan manusia nanti. Dan dengan tanda-tanda bahaya tersebut, akankah manusia menyadari itu semua? Pada lirik lagu kedua menunjukkan senyuman, keramaian atau sopan santun manusia yang mulai memudar daripada emosi amarah. Saat nyawa atau jiwa manusia yang tidak ada harganya seperti perdagangan manusia, saat bumi sudah tidak sanggup dengan keadaannya karena manusia-manusia yang membuatnya merasakan kesakitan. Pada lirik lagu keempat menunjukkan sikap kejujuran yang semakin memudar. Saat manusia hidup dengan manusia yang lainnya tanpa rasa menghormati dan kasih sayang. Saat membenci dan menyakiti orang lain, perilaku tersebut seperti terlihat biasa saja tanpa rasa bersalah ataupun wajar. Pada lirik lagu ketiga dan kelima, menjelaskan tentang peringatan kepada manusia akan terjadinya kerusakan alam dan perubahan perilaku manusia yang tidak baik yang disebabkan oleh manusia itu sendiri. Saat masa-masa itu terjadi, yang tersisa hanya kesedihan serta penyesalan atas apa yang telah dilakukan. Namun, lirik lagu ini merupakan peringatan yang mungkin hal tersebut tidak dapat terjadi karena masih ada waktu yang tersisa dan harapan yang baik, di mana harapan baik ini dapat diwujudkan dengan manusia yang masih hidup di masa sekarang, yaitu berperan untuk menjaga dan melestarikan lingkungan serta perilaku yang baik. Kerusakan alam yang disebabkan oleh manusia seperti di lirik lagu pertama, dan perubahan tingkah laku manusia yang sudah sangat tidak baik atau jahat terhadap diri sendiri dan manusia yang lainnya seperti di lirik lagu 2 dan keempat. Kedua, pendekatan ekspresif. Pendekatan yang memfokuskan perhatian dan kajiannya pada sastrawan sebagai pencipta atau pengarang karya sastra. Menurut Abrams, tahun 1958 halaman 22. Pendekatan ekspresif ini menempatkan karya sastra sebagai curahan, ucapan, dan proyeksi pikiran dan perasaan pengarangan. Contoh karya sastranya adalah ide, gagasan, emosi, pengalaman lahir dan batin. Berikut analisis penerapan lukisan dengan menggunakan pendekatan ekspresif, yaitu lukisan satir karya Paweł Glinski, painting ke-13. Analisis dari lukisan tersebut adalah pengarang seperti menjelaskan tentang kehidupan sosial budaya yang terjadi di masyarakat. Anak kecil yang memakai topi melihat sosok anak kecil yang berbaju hijau yang seumuran dengannya, sedang sekuat tenaga menarik gerbong besar yang berisi batu pasir. Sedangkan anak kecil yang memakai topi dengan asyik bermain kereta-keretaannya. Dia sangat merasa senang karena masa kanak-kanaknya dihiasi dengan permainan, sehingga dia tidak merasa kesedihan atau kesakitan yang dirasakan seperti anak berbaju hijau. Kasus seperti ini dinamakan penyimpangan sosial.
di mana keadaan manusia yang berbeda dengan manusia yang lainnya. Seharusnya anak usia dini mendapatkan kebahagiaan yang layak seperti bersekolah atau bermain, bukan bersusah payah untuk bekerja karena usianya yang belum pantas. Oleh karena itu, kita harus bersyukur dengan keadaan yang kita miliki sekarang. Jangan melihat keadaan manusia yang lebih dari kita, tapi lihatlah kehidupan kita sekarang adalah impian mereka yang lebih sengsara daripada kehidupan kita. Ketiga, pendekatan pragmatik, yaitu pendekatan yang memandang karya sastra sebagai sarana untuk menyampaikan tujuan tertentu kepada pembaca. Berikut penerapan lagu dengan menggunakan pendekatan pragmatik yang berjudul Membasuh dari lagu Hindia. Analisis dari lagu tersebut adalah Baskara Putra sebagai penulis yang membawakan lagu Membasuh memiliki makna yang tersirat. Baskara menyampaikan sesuatu pesan kepada semua orang dengan berkarya, salah satunya lagu Membasuh ini. Pesan yang kita petik dari lagu ini adalah apa yang telah kita tanam akan berbuah manis untuk kita sendiri. Terdapat pada lirik lagu yang pertama. Di lirik lagu pada kedua, menjelaskan lebih lanjut tentang yang pertama, yaitu kehidupan kita ini bukan untuk menunggu ataupun mengambil apa yang telah kita tanam, karena kita melakukan semua itu dengan ikhlas, dan juga mengajarkan kepada para pembaca ataupun pendengar lagu untuk saling berbagi dan tolong-menolong, seperti dalam lirik, sedikit air yang kupunya, milikmu juga bersama. Pada lirik lagu keempat dan kelima, menjelaskan tentang apabila kita memiliki karakter yang buruk bagi pandangan orang-orang yang kita masih, untuk saling memberi antar sesama. Jika kehidupan kita sedang perih atau penuh luka, kita masih bisa untuk membantu orang lain yang mempunyai luka dalam kehidupannya juga. Pada lirik ke-6 dan ke-7, penulis lagu memberikan pesan bahwa manusia itu dinamis dengan manusia yang lainnya. Saat itulah manusia akan menemukan sejatinya arti makna dalam kehidupan. Yang terakhir, keempat, pendekatan objektif, yaitu memusatkan perhatian semata-mata pada unsur-unsur, antar hubungan, dan totalitas karya sastra menurut Abrams tahun 1978, halaman 26-29. Karya sastra dalam pendekatan objektif dianggap sebagai struktur yang otonom yang bebas dari realita, pengarang, dan pembaca. Berikut penerapan lukisan dengan menggunakan pendekatan objektif, yaitu lukisan satir karya Paweł Guzinski, painting ke-8. Analisis dari lukisan tersebut adalah dalam lukisan ini ada pesan tersirat yang sangat menyentuh bagi manusia. Pelukis seperti memberi sebuah peringatan dan pesan bahwa kematian hanya menghitung detik, jam, dan hari. Seperti jam besar kayu tersebut yang menghitung setiap detiknya bersamaan dengan menggali tanah, yang dimana tanah ini digunakan saat manusia sudah mendatangkan sebuah ajal. Dari dasar gambar lukisan sudah sangat jelas tentang kematian, karena banyaknya liang lahat di sekitarnya dan suasana yang seram. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum